termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Raja di atas segala raja. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami nyatakan nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Dia Tuhan yang sudah membebaskan kita. Nama yang telah membebaskanku. Nyatakan segala kuasa tunduk pada namanya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh Kau termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namamu. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi nyatakan dengan kuat. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Amin. Boleh kasih tos lagi kanan kirinya Bapak Ibu, nyatakan. Katakan Tuhan Yesus dahsyat di tengah-tengah kita. Kita mau nyatakan pujian kita lebih lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Kita mau katakan Kau hebat, Kau terbesar Tuhan. Kau hebat, terbesar, Kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Nyatakan Kau hebat. Kau hebat, gagah perkasa, Kaulah panglima menangku, Allah Bapakku. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Kami katakan Tuhan, haleluya, Dia berperang gantikanku,
depanku. Kau Allah Bapakku, dapat ku ragu. Kau hebat Tuhan. Kau hebat, gagah perkasa, Kaulah Panglima menangku, Allah Bapakku. Sama-sama ya Bapak Ibu. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Kami nyatakan Tuhan, haleluya, Dia berperang gantikanku, haleluya, amin, haleluya. Mujizat terbuka, sebab Dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, amin, haleluya, amin. Lebih lagi serukan. Haleluya. Sungguh kami nyatakan Tuhan, Kau Allah yang terbesar di dalam hidup kami. Dia Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan yang sanggup melakukan banyak mujizat. Amin. Kita mau lebih lagi nyatakan. Kita mau lebih lagi suarakan kemenangan kita buat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Kita mau sama-sama serukan. Hey! Sama-sama serukan Bapak Ibu. Hey! Hey! Nyatakan, ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Sambil lambaikan tangan kita nyatakan, haleluya, Dia berperang gantikanku, haleluya, amin, haleluya. Mujizat terbuka, sebab Dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan kami terima Tuhan. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya, haleluya. Kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Kau Allah yang perkasa. Kami tinggikan Kau Allah yang berperang gantikan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami bawa sembah kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Ini segenap hati kami Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini pujian kami. Mari Bapak Ibu nyatakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu,
benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kami nyatakan Tuhan, sungguh Kau Allah yang besar, ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ini pujian kami Tuhan, ini iman kami. Kami nyatakan lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kami nyatakan layaklah
semakin hari semakin membuat kami terpesona. Semakin hari membuat kami semakin kagum akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini setiap tangan-tangan yang terangkat, kami nyatakan Tuhan, ini menjadi bentuk pengagungan kami di hadapan Tuhan. Kalau kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Dia Yesus yang layak. Kau Allah Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami nyatakan pengagungan kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dan kami nyatakan Tuhan, kalau yang dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Tuhan yang bertahta, Kau Tuhan yang berkuasa. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami nyatakan Kau dimuliakan Tuhan. Dimuliakan.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship your God, the King of Lord. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami sangat bersukacita di dalam Tuhan. Tidak peduli sesukar, sesulit, seberat apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Selama ada Tuhan bersama kami dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Aba ya Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang diberkati ini. Katakan kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Luar biasa. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Cukup lama sebetulnya saya tidak berjumpa dengan hamba yang luar biasa di depan saya ini. Tapi oleh anugerah Tuhan saya bisa berkesempatan melayani di tempat ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Divine apa ini? Oh, ini tema tahun bulanan ya, Divine Milestone. Oke, tonggak pencapaian. Baik, saudara, perjalanan kita adalah sebuah perjalanan dalam rancangan Tuhan. Katakan amin. Iya, dan perjalanan saya juga sudah cukup panjang sampai hari ini. Dalam perjalanan Tuhan kasih ada hal-hal yang harus dikerjakan. Ada tugas-tugas khusus yang harus dilakukan. Ada musim-musim yang kita mesti lewati. Dan puji Tuhan saya sendiri diberi anugerah oleh Tuhan, diberi tugas khusus oleh Tuhan sejak 2003 untuk melatih dan melengkapi para pemimpin, khususnya pemimpin gereja maupun pemimpin di dunia kerja. Puji Tuhan hingga saat ini sudah melatih lebih dari 22.000 pemimpin, dan kalau angka 40.000 itu adalah 40.000 anak muda yang kami layani di 5 tahun terakhir ini saja. Ya, puji Tuhan. Oleh anugerahnya saya mengadakan training dan equipping di kota-kota di Indonesia dan juga beberapa tempat di luar negeri seperti yang Bapak Ibu lihat di screen ini. Oke, itu sedikit perkenalan. Saya sudah menikah dan istri saya ada bersama saya. Punya 3 orang anak dan kami tinggal di kota wisata di Cibubur, jadi nggak terlalu jauh kok ya, tetanggaan lah gitu ya. Puji Tuhan. Bagian PowerPoint yang mulai di mana? Oke, over slide aja, kalau jari saya gini over slide. Next maksudnya. Ya. Iya, kita sedang hidup di zaman yang sebetulnya sangat-sangat menggairahkan sebetulnya karena semakin dinamis, tapi menurut saya juga semakin mengerikan, semakin menakutkan. Karena ternyata perubahan yang sangat luar biasa hari ini menjadi sebuah ancaman cukup serius buat peradaban manusia, khususnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Sudah semakin menjadi momok buat banyak orang, dan menurut saya ancaman terbesar itu akan dihadapi oleh generasi di bawah usia 20 tahun lebih berasa.
lebih berasa karena semakin banyak generasi kita sudah mulai apatis sebetulnya. Kalaupun saya belajar hari ini, kok besok sebetulnya yang saya pelajari udah nggak kepake kok. Begitu. Jadi dunia pendidikan sudah tidak mudah lagi sebetulnya. Dunia pendidikan harus bergerak cepat, adaptif dengan perubahan yang sangat cepat. Ya, jadi kalau hari ini kita nggak punya kemampuan beradaptasi, saya mau bilang bahwa kita akan menjadi korban daripada perkembangan perubahan yang sedang terjadi dengan melaju dengan begitu cepat. Kemarin saya ada hari Minggu ya, kemarin saya ada di satu pertemuan di Jakarta dan saya mendengar paparan dari pakar artificial intelligence yang menyatakan bahwa kalau Anda menggunakan ChatGPT atau Chatbox itu sebetulnya AI yang paling sederhana atau belum disebut AI sesungguhnya. Wow, yang paling sederhana dan yang belum sesungguhnya udah begitu luar biasa, bukan? Anda bayangkan AI yang sesungguhnya seperti apa, Bapak Ibu? Jadi ya concern saya memang lebih kepada human resources, bagaimana menjadikan orang menjadi manusia. Dulunya saya direktur HR di perusahaan tas Eiger, kalau Bapak Ibu tahu cukup terkenal, kalau mau beli tas belilah Eiger. Promosi. Ya. Saya punya feel ownership dengan Eiger. Feel beda dengan ownership ya. Jangan salah sangka. Rasa memiliki kan beda dengan memiliki beneran, saudaraku ya. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu kita mesti mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang sedang terjadi. Because if you not change, you will die. So we have to choose change or die. Kita mesti milih berubah atau mati. Nah ini ada seorang yang mungkin jadi tetangga kita namanya Jack Ma ya kan. Mungkin ada yang kenal teman main gundu atau apa masa kecil ya. Dia bilang gini, today is hard, tomorrow will be worse. But hari ini tuh sukar, hari ini tuh berat banget. Tapi Bapak Ibu, besok jauh lebih buruk. Ya, keadaannya jauh lebih berat. Kalau hari ini saja di Cina itu para aktor, para aktris, bintang film-film drama itu sudah mulai jadi kurir. Udah nganter makanan jadi GoFood begitu ya. GrabFood. Ya, nge-Gojek. Ini real. Mereka jualan kue, jualan apapun, udah sampai segitu. Kenapa? Karena source drama, film-film mulai diganti dengan AI. Loh ini realitas. Mengerikan, menakutkan Bapak Ibu. Kelihatannya belum nyampe ke Indonesia ya. Udah mulai pelan-pelan Bapak Ibu. Udah mulai pelan-pelan. Kemarin saya ngantar salah satu anak rohani saya untuk magang di Indosiar SCTV karena saya punya akses orang nomor 2-nya teman baik saya, jadi saya punya akses ke situ. Nah, orang Cinemartnya cerita karena dia memagang di perfilman. Dia cerita kalau kami pun sudah mulai menggantikan beberapa adegan dengan AI. Karena lebih murah dan lebih cepat. Contoh, kalau dulu pakai, maksudnya ada helikopternya, ya kan sewa helikopter mahal. Maka sekarang pakai helikopter, iya beneran. Helikopter, gambarnya helikopter, geraknya helikopter, tapi itu AI. Kalau kita bayarin orang stuntman jatuh dari gedung, jatuh dari kendaraan hancur-hancuran di kendaraan, kan bayarnya juga mahal itu. Sekarang ya kita ganti dengan AI. Nah lama-lama kan ada beberapa peran yang nggak kepake. Sampai di sini masuk akal ya Bapak Ibu ya. Ya oke. Jadi Bapak Ibu kita perlu hari-hari ini tuh nggak bisa hanya berjalan secara natural.
manusia biasa. Nggak bisa. Kita harus berjalan secara supranatural. Nah, rahasia untuk supernatural life itu adalah walking with God. Berjalan bersama Tuhan. Kalau kita nggak berjalan bersama Tuhan, kita nggak ngalamin hal supernatural. Pemain keyboard, boleh nggak mendampingi saya? Terima kasih. Sorry diganggu ya. Oke. Dek, ya. Saya kurang suka pakai kata next karena itu mengganggu kita yang mendengar. Ya, jadi saya selalu pakai kode aja. Jadi selalu perhatikan kode dari saya ya. Oke. Apa yang terjadi nggak mengejutkan kita kalau kita bilang teknologi berkembang luar biasa, karena Daniel juga udah mencatat bahwa di akhir zaman itu pengetahuan akan bertambah. Ya, pengetahuan akan bertambah. Jadi kita udah tahu lah bahwa manusia akan lebih cerdas. Tapi kemudian manusia yang cerdas itu menciptakan sebuah kecerdasan yang menjadi ancaman buat manusia. Kegoncangan segala sesuatu udah terjadi. Ya, dan semakin ke sini kegoncangannya semakin apa? Terasa keras, saudaraku. Semakin goncang-gancing, Bapak Ibu. Tapi firman-Nya bilang begini, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yaitu apa? Kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Berasa sih goncang-gancing, berasa. Ibu-ibu ke pasar berasa enggak? Harga-harganya naik turun ya? Turun kita suka, naiknya yang enggak suka ya. Yang naik turun juga pusing ya Bu ya. Kita bawa duitnya 1 juta, dulu mungkin bisa beli sekarung gitu ya. Sekarang sekantung kecil. Ya, oke. Nilai uang kita sudah semakin menurun. Nah, Bapak Ibu, kegoncangan sedang terjadi di mana-mana. 2 Timotius 3:1 juga bilang, di akhir zaman kita hidup di masa yang sukar dan sulit. Oke? Jadi kalaupun kita doa puasa 40 hari juga tetap dunia sukar dan sulit. Jangan buang energimu tengking-tengking, pergilah roh kesukaran. Tinggalkan roh kesulitan di planet ini. Enggak bisa, wong sudah dibilang kok di Alkitab, masa kita mau batalin? Kita nggak bisa dong doa batalin firman, betul nggak? Iya, oke. Bagian kita adalah bagaimana menjalani hidup hari ini secara supranatural. Ya, kita nggak bisa lagi hanya menjalani hidup secara natural. Nggak kuat Pak, Bu, stres, panik Bu, cemas, Bapak, nggak kuat. Mikirin besok bayarin uang sekolah anak, ya tagihan-tagihan, udah nggak kuat. Duitnya nggak bertambah, kebutuhannya bertambah, angka yang harus kita bayar lebih besar. Pusing ya Pak, Bu. Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, nggak kuat. Saudara mau berjalan bersama Tuhan? Engkau, kunci C aja. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amen. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, amen. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Ada anugerah yang besar bagi kita, amen. Di tengah kegoncangan dunia, Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut, haleluya. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, pagi hari ini saudara, Tuhan mau kita terus berjalan bersama Tuhan. Sesulit, sesukar, seberat apapun, please jangan tinggalkan Tuhan. Malah saudara, kita mesti lebih erat, lebih dekat, lebih melekat sama Tuhan. Iya kan? Ini rahasia. Belum apa-apa udah ada tanda 30 menit ya. Kejauhan Bu. Tenang. Itu mengganggu saya, sedikit mengganggu. I have to honest. Tenang ya, aku harus selesai di jam berapa? 10.15. Baik, nggak usah angkat lagi ya. 10.15 aku selesaikan. Saudara, ini rahasia. Gereja hari ini udah memang nggak enak memang. Pengkhotbahnya asal khotbah aja udah nggak bisa, jemaat udah memang nggak dapat sesuatu udah. To be honest, karena udah main-main begini semua. Saudara. Mending kita dengar di YouTube nggak ada yang begini ya. Nah, itu persoalan. Kenapa ibadah sekarang banyak berkurang? To be honest, sudah berkurang karena banyak orang lebih menikmati yang di YouTube daripada ibadah begini. Orang nggak dapat sesuatu lagi dari khotbah-khotbah karena udah cepet aja diburu-buru dikejar gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, walking with God ini rahasianya kalau saudara mau ngalamin living supranatural. Nah, living supranatural itu artinya hidup yang melampaui, hidup yang di atas, hidup yang mengatasi. Saya mau bilang bahwa yang natural itu terbatas. Yang natural itu membuat kita saudara melihat segala sesuatu jadi sukar, sulit. Nggak mungkin, impossible. Tapi kalau yang yang supernatural, wow, come on man, tidak terbatas. Amin. Yang supranatural semuanya mungkin. Bapak Ibu, hari ini kenapa banyak orang hidup semakin tertekan, semakin takut, semakin tegang? Why? Karena hidupnya secara natural. Nah, persoalannya di sini bahwa kita itu lebih sadar natural daripada supranatural. Kita ini merasa memang karena kita manusia, darah dan daging, lalu beginilah. Saya harus mengalami hal-hal yang natural karena saya dibatasi dalam ruang yang natural. Tetapi saya mau bilang pada saudara, bahwa kita ini bukan sekedar manusia darah dan daging, manusia biasa. Sebab Yohanes 10:10b berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kata hidup yang digunakan di dalam bahasa Yunani-nya adalah zoe. Zoe artinya apa? Hidup ilahi. Hidup kekal, hidup sesungguhnya. Beda dengan kata bios. Bios adalah hidup fisik. Hidup jasmani itu bios. Beda dengan suke. Suke hidup jiwania. Tapi ini adalah hidup rohani, zoe. Orang yang belum percaya dan belum menerima Yesus sebagai juru selamat hanya punya dua macam hidup. Bios dan suke. Tapi kalau kita manusia baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kita bukan sekedar manusia biasa. Kita adalah manusia supranatural.
Tapi kenapa banyak yang tidak mengalami living supernatural? Why? Karena dia tidak walking with God. Dia tidak berjalan bersama Tuhan. So make sure, pastikan kalau saudara mau living supernatural, ini rahasianya. Walking with God. Nah, saudara, dalam Kejadian pasal 26, saudara dapat temukan di situ Ishak. Kehidupan Ishak seperti kita. Nah, supaya hemat waktu, kalau enggak ini waktunya dikejar-kejar 30 menit loh. Kalian yang bikin lama loh. Cepat. Oke. Saudara-saudara, Kejadian pasal 26, saudara-saudara. Itu Ishak itu, saudara, mengalami hal-hal yang luar biasa melampaui yang natural. Yang naturalnya lagi kelaparan, saudaraku. Baca ya, Kejadian pasal 26, ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Perhatikan, ada kelaparan yang terjadi di negeri itu. Secara natural orang bisa ngalamin kelaparan. Kelaparan bisa disebut krisis apa saja, tanda petik. Kelaparan ekonomi dan macam-macam kelaparan. Krisis, sakit penyakit dan berbagai macam kondisi natural yang penuh dengan kesakitan. Karena natural bisa ngalamin itu. Tetapi supranatural nggak bakal ngalamin itu, saudaraku. Betul? Nah, kalau kita ada dalam kondisi seperti Ishak, dalam lingkungan seperti Ishak, berarti kita juga ngalamin kelaparan nggak? Ya, kelaparan juga Bapak Ibu. Karena memang hujan nggak turun. Berarti itu berlaku buat setiap orang yang ada di tanah itu, betul nggak? Yang berada di wilayah itu, yang berada di area itu berlaku hal yang sama. Oh my God. Tapi apakah ini berlaku buat Ishak? Ini poin penting Bapak Ibu. Yang saya mau saudara pulang dengan sesuatu yang berbeda hari ini. Di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-13 dikatakan, Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya begitu, terjemahan baru. Salah satu terjemahan bahasa Inggris, versi Amplified Bible-nya berkata begini Bapak Ibu. Balik ke PowerPoint. And the man become great, gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Ishak itu menjadi great, wealthy, distinguished. Nah, saya terjemahkan. Kata great ini bukan kaya, saudara. Kata great ini bicara kualitas. Kata great ini kehebatan yang bicara mengenai karakter. Ini orang yang punya kemampuan, kompetensi yang luar biasa. Itu great. Nah, karena dia great, dia punya kompetensi yang luar biasa, maka dia wealthy. Nah, wealthy artinya kaya, punya kemakmuran. Nah, karena dia great dan wealthy, dikatakan dia distinguished. Distinguished ini artinya apa? Ishak ini menjadi seseorang yang berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena great ditambah apa? Wealthy. Tapi kata distinguished ini ada makna yang lebih dalam. Yaitu dia menjadi seorang yang terkemuka, seorang yang terhormat, seorang yang teristimewa. Katakan bersama, terkemuka, terhormat, teristimewa. Kenapa Bapak Ibu? Rumusnya tadi, great plus wealthy. Great plus wealthy. Great ditambah apa? Wealthy. Itu rahasianya Bapak Ibu. Nah, inilah profil seorang Ishak living supranatural. Jadi kalau saudara living supranatural itu kelihatan. Pertama, great. Kompetensinya hebat. Oke? Kemudian, wealthy. Wealthy saya nggak bilang bahwa saudara harus punya rumah mewah, mobil mewah, bukan begitu. Tapi kebutuhan dasarmu
minimal bisa tercukupi. Dan lebih dari itu adalah engkau bisa memberkati orang lain. Karena wealthy sesungguhnya bukanlah memiliki banyak, tapi wealthy sesungguhnya lebih dilihat dari berapa banyak yang saudara berikan buat orang lain. Bisa saja kita punya sedikit Pak, Bu. Tapi kita jadi orang yang suka memberi. Jadi orang yang murah hati, yang suka nolong orang. We are wealthy. Tapi ada orang yang punya banyak, kikirnya minta ampun. Sama tukang parkir aja bisa perang tuh. Itu orang yang apa? Miskin sesungguhnya. Jadi miskin dan kaya bukan diukur dari berapa banyak yang Anda punya atau yang tidak Anda punya. Kaya sesungguhnya adalah berapa banyak yang Anda bisa beri. Berapa banyak Anda bisa bagikan. Anda bisa salurkan to bless other, memberkati orang lain. Itulah kekayaan. Haleluya. Nah, ini yang membuat saudara kita tuh berbeda. Berbeda. Kalau kita kaya karena curi, nggak berbeda namanya itu. Sama ya kan, dengan teman-teman yang di sana gitu kan. Kalau kita kaya karena menghalalkan segala cara, ya nggak beda saudaraku. Yang membuat kita teristimewa bukan brand pakaian yang kita pakai. Yang membuat kita istimewa bukan karena harta benda yang kita miliki. Bukan. Yang membuat kita istimewa adalah yang pertama nomor 1, great karakternya. Amin. Ini dia. Jadi kalau ada hal lain yang saudaraku tanda petik kurang, nggak apa-apa. Tapi jangan kurang di satu hal ini, yaitu karakter. Nggak boleh. Nomor 1 moral, nomor 1 saudara. Di dalam karakter ada moral. Moral itu adalah karakter dasar, kebajikan dasar. Semua agama ngajarin moral. Jadi kalau moral kita sudah bermasalah, nggak usah ngomong lah karakter Kristus. Jauh Pak, Bu. Kenapa Yesus bilang gini? Kalau kehidupan beragamamu tidak lebih benar, nggak bilang lebih baik loh. Tidak lebih benar daripada kehidupan orang paling beragama itu, kamu nggak layak masuk surga. Artinya apa? Kekristenan itu melebihi standar moral orang beragama. Halo. Amin. Ayat 13. Ayat 14-nya, ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu. Ya, saya mau bilang gini Bapak Ibu. Orang di sekitar kita itu jarang yang mau lihat kita lebih sukses gitu ya. Jadi kita nggak usah flexing lah. Kalau kita nggak mau ada musuh, kita nggak mau ada orang yang iri, cemburu sama kita. Tapi kalau kita great, wealthy, distinguished, saya mau bilang itu sebetulnya bukan tentang diri kita saja. Tujuan utamanya adalah supaya Tuhan dikenal lewat hidup kita. Ini tujuan utamanya Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya care, peduli dengan kita, anak-anaknya, lalu Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tapi Tuhan itu mau mempermuliakan dan memperkenalkan namanya melalui kita. Saudara bisa baca di ayat selanjutnya dikatakan, Abimelek datang dan berkata, kami telah melihat sendiri, Tuhan menyertai engkau. Nah Abimelek ini orang yang tahu tentang Tuhan tapi bukan penyembah. Bukan, kita biasa sebut dia belum jadi anak Tuhan. Masyarakat di Gerar itu masyarakat bagian dari area Filistin yang mungkin bisa disebut kafir atau orang-orang yang tahu ya itu ada Tuhan tetapi mereka enggak jadi penyembahnya Tuhan. Seperti Ishak atau seperti Abraham. Jadi ketika Abimelek berkata, kami melihat Tuhan menyertai engkau, wonderful. Loh Tuhan kelihatan dari mana Pak? Kok bisa? Benar gak Bu? Kok bisa? Mereka bilang aku melihat Tuhan dalam hidup itu kok bisa? Tuhan dalam bentuk apa? Ya betul. Great, wealthy, distinguishnya itu yang kelihatan. Bapak Ibu, ini yang harus kita perlihatkan di lingkungan kita. Ini yang harus kita perlihatkan di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, dalam interaksi kita dengan orang lain.
Ini yang harus kita tunjukkan. Puji Tuhan. Nah, apa rahasianya? Rahasia bagaimana saudara mengalami living supranatural seperti Ishak adalah walking apa? With God. Berjalan bersama Tuhan. Saudara perhatikan bahwa Ishak adalah seorang yang berjalan bersama Tuhan. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman. Saudara, Tuhan itu maha hadir, tapi Tuhan gak sembarang menampakkan diri kepada seseorang, betul gak? Siapa di sini yang pernah Tuhan tampakkan diri? Kalau ada, luar biasa. Tapi saya mau bilang saya belum pernah ngalamin Tuhan tampakkan diri pada saya gitu. Wih, kalau Tuhan tampakkan diri, waduh, rasanya gimana itu kan? Luar biasa. Tuhan gak tampak aja kita percayanya udah begini ya. Ya, apalagi kalau Tuhan tampakkan diri. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Berarti Ishak ini adalah seorang yang walking with God. Dia berjalan bersama Tuhan sehingga Tuhan tampakkan diri. Tuhan berfirman kepadanya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dia bisa dengar loh saudara Tuhan. Saya mau nanya, siapa di sini yang biasa mendengar kalau Tuhan ngomong? Mungkin beberapa juga mendengar, tapi takut salah angkat tangan. Aduh, hebat kali lu ya. Lu siapa? Lu nabi ya? Kok bisa dengar Tuhan ngomong? Padahal Tuhan itu sebetulnya sering ngomong, karena Alkitab juga bilang Tuhan bicara dengan berbagai cara. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, Tuhan bilang kepada Ishak, Ishak, jangan pindah ke Mesir, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di tempat yang kukatakan kepadamu. Lalu saudara-saudara dikatakan, jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Nah, karena Ishak tinggal di Gerar, di area, di tempat lingkungan yang kelaparan, ini berisiko enggak? Kenapa dia mau pindah ke Mesir? Karena Mesir menjanjikan, enggak ada kelaparan di Mesir. Kenapa dia pindah ke Mesir? Sebagai seorang petani, peternak, cocok di Mesir karena ada Gosen, tempat yang bisa cocok untuk pertanian, peternakan. Kenapa ke Mesir? Karena volume airnya banyak sekali, Sungai Nilnya. Jadi masuk akal, betul enggak? Pilihan yang masuk akal. Tapi saya mau bilang, pilihan yang masuk akal belum tentu adalah bagian dari rancangan Tuhan ya. Nah, sebab itu kita perlu belajar. Ikuti maunya Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan maunya apa nih? Itu bagian penting loh hari ini kalau saudara mau living supranatural. Lihat perkara-perkara keajaiban Tuhan atas hidupmu. Maka saudara perlu, yang pertama rahasianya, alami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Ishak, perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu penting, itu harus menjadi daily life kita. Hal-hal yang menjadi keseharian dari aktivitas hidup kita adalah walking with God setiap hari. Caranya gimana Pak, Bu? Caranya PDF, katakan PDF. P-nya adalah pujian, D-nya doa, F-nya firman. Tiap hari kita mesti bangun mesbah. Mesbah pujian, penyembahan, mesbah doa, mesbah firman, di mana kita membaca, merenungkan firman. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, satu hal penting, saudara, kita perlu belajar seperti seorang murid dikatakan, mendengar Tuhan berbicara. Persoalannya pada waktu orang ada di mesbah, pujian, doa, dan firman, selalu dia aja yang cerewet sama Tuhan. Dia sibuk sama Tuhan, dia gak beri kesempatan untuk Tuhan ngomong. Ini persoalannya. Penting sekali untuk kita mengizinkan Tuhan berbicara. Nah, kalau Tuhan sudah berbicara, bagian kita apa? Percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya.
hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara mungkin ada di tempat yang gak menjanjikan, bukan tempat basah, tempat kelaparan itu berarti tempat kering, kerontang, tandus, tiada berair, betul gak? Orang menghindari tempat-tempat seperti itu. Tapi saya mau bilang, selama you walking with God, gak peduli Anda ada di tempat apa, tempat yang menjanjikan atau enggak, tempat yang kaya atau miskin, saya mau bilang, selama berjalan bersama Tuhan, engkau akan hidup secara supranatural. Oh my God. Praise the Lord. Tapi bagian kita adalah kalau Tuhan ngomong apa? Jangan sok pinter. Persoalannya kita sok pinter, masalahnya Tuhan ngomong, mana mungkin Tuhan, mana bisa. Itu namanya sok pinter. Udahlah, kalau sama Tuhan bodoh saja. Itu bagian kita, saudara. Tapi percaya aja nggak cukup, Bapak Ibu. Percaya saja itu mesti nggak boleh titik, koma. Saudara harus melangkah kepada perbuatan, tindakan. Nah, pada waktu Ishak berjumpa dengan Tuhan ngomong, dia percaya. Aku sudah buat perjanjian sama ayahmu bahwa ayahmu diberkati, kamu juga diberkati. Selama kamu ikut perintahku, aku yang aku lakukan bagimu, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Itu Tuhan ngomong begitu sama bagian dia adalah apa? Percaya. Setelah percaya, maka dia harus apa? Melakukan daripada percaya dia, atau tindakan iman, atau perbuatan iman. Dikatakan, jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Berarti apa? Dia percaya, dia taat. Ada perbuatan iman menghasilkan mujizat. Oke, saya akhiri dengan kisah, kesaksian, ya. Kalau ini jelas, Ishak kita udah lihat. Karena Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia percaya ada tindakan iman, berani ngambil risiko, betul? Bodoh-bodoh saja. Kalau pinter pindahnya ke Mesir, itu baru namanya pinter. Tinggal di Gerar namanya mau bunuh diri. Karena banyak orang sudah mengalami kematian, tewas di mana-mana. Kamu bakal bunuh diri, ini kelaparan, nggak tahu kapan ada hujan. Semua yang ditanam nggak jadi. Tetapi karena Ishak mengalami perjumpaan, Ishak percaya ada perbuatan iman, maka Ishak mengalami karya supranatural. Dikatakan Ishak menabur, dan dalam tahun itu juga ia menuai 100 kali lipat. Orang boleh krisis, orang boleh mengalami persoalan ekonomi, kita berasa yes. Habis itu mau bilang, orang-orang yang walking with God, berjalan bersama Tuhan, hidup secara supranatural. Engkau akan mengalami penyediaan, pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, jangan sok pinter. Sama Tuhan bodoh-bodoh aja. Percaya. Haleluya. Dan karena demikian, Ishak dibuat kaya, menjadi kaya, dan semakin apa? Haleluya. Tetapi tujuan Tuhan sederhana, supaya bangsa Filistin dapat melihat Tuhan dalam hidup Ishak. Tujuan Tuhan begini, supaya orang melihat kamu memang berbeda, bukan karena pakai merek yang berbeda, tapi memang ada Tuhan dalam hidupmu. Dan aku tertarik, aku pingin ikut Tuhanmu. Aku pingin seperti engkau, melayani Tuhanmu, mencintai Tuhanmu, karena engkau berbeda. Haleluya. Saudara, saya punya 3 orang anak. Setiap anak punya kisah Tuhan atas hidup mereka. Saya mau ceritakan anak yang kedua dan anak yang ketiga. Anak yang kedua setelah tamat SMP, dia kuliah. Dan kami harus mensupport dia untuk melanjutkan kuliahnya di Inggris. Tapi menjadi persoalan adalah tanpa beasiswa. Dan karena tanpa beasiswa ini menjadi persoalan buat kami. Saya bukan pengusaha, saya hanya seorang yang melayani pekerjaan Tuhan, bahkan seringkali hanya dapat ucapan terima kasih tanpa persembahan kasih. So,
How come? Bagaimana mungkin saya bisa membiayai anak kuliah di Inggris? Jangankan di Inggris, di Jakarta pun berat. Puji Tuhan, dalam pergumulan kami, karena memang kondisi hitung-hitungan gak masuk semua. Pada waktu saat perjalanan saya dari pelayanan bersama istri di Malaysia, pada waktu kami dibawa balik ke hotel. Karena saya sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya sering berjumpa dengan Tuhan. Satu kebiasaan saya adalah berbahasa roh dimanapun, apalagi lagi pribadi, lagi sendiri, itu punya kebiasaan seperti itu. Tiba-tiba Tuhan nanya sama saya, Bram, kamu yang membiayai studi anakmu Geraldi atau aku? Tuhan nanya sama saya. Lalu saya jawab, Engkau Tuhan. Saat itu juga hatiku tenang Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu. Hatiku tenang. Tenang. Itu ciri kalau ada Tuhan udah ngomong pasti hatimu apa? Tenang. Saya bilang, yang segera laksanakan dengan cara saksama. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Duitnya gak ada, saudara. Kalau istriku dari awal udah tenang dulu, saudara. Dia tenang karena dia percaya sama dompetnya Tuhan dan dompet suaminya, saudara. Tenang, istriku tenang. Dia gak panik, saudara. Dia tahu aja pasti anak saya kuliah di Inggris. Sayanya yang tegang, saudaraku. Pulang ke Indonesia, saudara. Kami harus urus administrasi. Dan kami tahu keuangan kami berapa tuh jauh dari angka. Jauh sekali. Tiba-tiba kami lihat, katakan tiba-tiba. Tuhan itu suka lakukan yang tiba-tiba, saudaraku. Tiba-tiba saya lihat, aduh kok ada 100 juta. 100 juta Bapak Ibu itu masih jauh dari yang kami perlukan Bapak Ibu. Masih jauh, karena minimal kami perlu kurang 700 sampai 1 M. Masih jauh Bapak Ibu. Tapi bagi kami itu sudah menjadi sebuah tanda dari Tuhan. Bahwa Tuhan berkehendak, Tuhan membiayai anak kami. Dan puji Tuhan, kami harus hidup dengan ngeri-ngeri sedap. Karena kami harus mengeluarkan angka minimal 20 juta setiap bulan hanya untuk kos-kosan dan makan minum. Belum yang lain. Jadi karena saya ini banyak cerita mujizat di sini, tapi karena waktu saya nggak bisa cerita ya. Nah Bapak Ibu, short story, dia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude di usia 21 tahun. Dan satu keajaiban lagi, ini juga kami harus belajar ngikutin tuntunan Tuhan yang berikut. Bulan depan dia akan lanjutkan lagi di di China. Ya, ini anak kami yang kedua namanya Geraldi. Sedangkan anak kami yang ketiga Adrian, kakaknya belum balik dari Inggris, belum wisuda, belum. Dia bilang, Tuhan berbicara kepadaku. Waduh, haleluya. Aku akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Keren banget, udah kayak papanya, saudara. Ya, karena saya lahir baru dari usia 13 tahun, jadi pengkhotbah di usia 14 tahun. Dan mulai memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Saya pergi, negara pertama saya melayani adalah Australia di usia 21 tahun Bapak Ibu. Dan sampai hari ini saya keliling dunia, Bapak Ibu seperti lihat negara itu, saya bikin training-training di berbagai negara. Jadi kayaknya anak saya yang ketiga nih. Waduh, tapi ini menakutkan kan, dia bilang gini. Dan Tuhan bicara, aku akan mulai dari Australia. Hah? Oke. Aku percaya. Ini kamu kayaknya belum bisa berangkat sekarang ini. Kita gak ada biaya untuk wisuda kakakmu aja. Kita mau pergi aja gak bisa. Kamu mesti ke Australia. Jangankan kuliah di Jakarta. Di Australia. Di Jakarta pun kami mungkin belum bisa kuliahkan kamu. Long short story. Hari ini dia kuliah di Sydney. Banyak mujizat di situ, tapi saya nggak bisa cerita lagi, saudaraku. Itu ngeri sedap. Dan angkanya semakin kesini semakin bertambah dong. Kurang lebih sama, saudara, tiap bulannya, saudaraku. Ya. Saudara, saya mau bilang, kita dapat living supranatural kalau kita walking with God. Gak peduli, saudaraku,
apapun kondisi, sesukar, sesulit apapun, saya mau bilang, Tuhan pembuat mujizat. Kami selalu hidup last minute, saudaraku. Mujizat, sampai anak-anak kami udah tahu, mujizat last minute. Tanggal 1 April tahun yang lalu, saudaraku, saya mesti, 2 tahun yang lalu ya. Harus bayarin kosnya. Nggak bisa tanggal 1 April, nggak ada duit sama sekali. Gue kebayang nih, kalau anak saya diusir sama landlordnya, lalu saudaraku dia nggak kayak tinggal di tenda-tenda gitu ya, saya udah kebayang tuh saudara. Tapi saya belajar menenangkan pikiran, bodoh, udahlah. Tuhan aku percaya, Tuhan akan bertindak. Tapi lama banget, tunggu hari kedua, hari ketiga nggak ada mujizat. Sampai hari ke-21 saudara, saya pergi misi, nggak ada WA. Saya ngirimkan ke Anda untuk bantu Adrian, Geraldi, 1.250 US, persis pas Pak, untuk bulan itu Pak. Tapi sebelumnya Tuhan sudah apa? Bram, saya mau bilang ini ada cerita mujizat itu selalu saya disuruh nabur dulu Bapak Ibu. Nabur seperti janda Sarfat. Nah ini bagian ini yang saudara nggak mau kan? Loh, naburnya pas nggak punya loh. Butuh tapi harus nabur, nah, itu bagian yang sulit. Terus terang sulit bagi saya. Nggak tahu kalau bagi saudara, bagi saya sulit. Jadi saudara Tuhan suruh nabur loh di Israel. Wih, nabur di Israel, kumpul berapa? Waduh, kumpul hanya dapat $100. Kumpul $100 kasih. Tapi nabur $100, kembaliannya 1.250 US. Saya biayain kos-kosan anak-anak, sini. Kamu punya nomor rekening berapa? Aku bantu ya kos-kosan bulananmu. Padahal saya sendiri ngumpul duit untuk kos anakku enggak belum nyampe saudara. Tapi aku bodoh-bodoh saja disuruh Tuhan. Ya aku nabur. Bapak Ibu kalau kita ngomong duit, Bapak Ibu tuh jangan kayak pendetanya ngomong duit lagi. Saya mau bilang iblis itu menjebak kita jadi jatuh miskin. Supaya caranya gimana? Kikir itu. Ketika kita kikir nggak murah hati, kamu akan hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu punya sistem ekonomi. Saudara mau lihat supranatural dalam hidupmu, saudara belajar nabur. Udah waktuku udah selesai. Mari kita bangkit, walaupun berat hati sebetulnya. Tapi ya aku ikut aja tuan rumah. Mari kita berdiri, haleluya. Rabasyakaralaba, yes Lord. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
bagi Tuhan. Tak ada yang Amin. Kurababa syadara baba syadara syadara. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Rahasia untuk living supernatural adalah berjalan bersama Tuhan setiap hari. Pastikan setiap hari saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dapatkan rema, dapat tuntunan Tuhan, dapat bimbingan Tuhan, dapat nasihat Tuhan, dapat firman Tuhan. Percaya itu, percaya. Dan kalau engkau percaya, lakukan itu. Put in action. Jadikan sebuah tindakan. Maka saudara melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Saudara melihat keajaiban Tuhan, terobosan Tuhan. Bapakku berdoa buat jemaat di tempat ini. Roh Kudus, berbicaralah lebih lagi kepada anak-anak-Mu. Betapa pentingnya hari-hari ini kami walking with God. Berjalan sama Tuhan. Kami gak bisa, kami gak kuat berjalan dengan kekuatan kami. Kami perlu Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Kalau ada Bapak Ibu, jemaat Tuhan hari ini memerlukan intervensi ilahi dalam hidup mereka. Memerlukan terobosan, memerlukan mujizat. Tuhan, Kau bertindak atas hidup mereka. Yang sakit terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah jadilah kuat di dalam nama Yesus. Yang putus asa terima pengharapan yang baru. Saudara yang sedang memerlukan financial support dan memenuhi kebutuhanmu, sumber-sumber itu terbuka bagi engkau. Pekerjaan terbuka bagi engkau. Perdagangan, usaha bisnismu diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Terima dalam nama Yesus. Kelimpahan, penyediaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bram untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman akan ditayangkan. Selamat mendengarkan. Shalom Camers, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Bramso yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah tepat hari ini kita sama-sama akan merayakan 17 Agustus atau kemerdekaan Indonesia. Nah, akan dilakukan aktivitas yang menarik setelah ibadah raya, baik ibadah raya family community, yang adult community maupun teens community. Khusus untuk ibadah teens community, ibadah dimulai jam 3:30 sore dan membawa ganti baju ya. Nah, untuk MSK 3 hari ini ditiadakan, melainkan akan ada MSK 3 tanggal 25 Agustus hari Selasa. Dan registrasinya dimulai dari jam 7:30 pagi. Kita akan belajar 4 pembelajaran atau 4 sesi secara full. Jadi bagi para peserta MSK 3 jangan lupa hadir ya. Lalu di tanggal 28 Agustus akan ada Wanita Battle Indonesia jam 5 sore di GBI Kabar Baik dan dress code-nya merah putih. Lalu setelah Wanita Battle Indonesia tanggal 28 Agustus juga akan ada worship night. Worship night ini dikhususkan bagi para pekerja, diwajibkan bagi para peserta MSK 3, namun bagi para jemaat Kabar Baik yang mau hadir juga tidak apa-apa. Informasi lebih lanjut akan di-share di grup masing-masing.
Sekian informasi dari saya. Sepulang ibadah akan ada persembahan dapat dilakukan secara 2 kali, baik secara online melalui transfer ke rekening yang tersedia maupun secara onsite di kotak yang tersedia. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan, kalau hari ini setelah ibadah FC kita akan merayakan kemerdekaan, yaitu kita akan berlomba ya. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, kami mengingatkan setelah nanti selesai doa pulang, minta tolong Bapak Ibu yang memarkirkan mobilnya di halaman Gereja Kabar Baik, minta tolong untuk dipindah ke kantin sebelah atau di depan seberang dari Gereja Kabar Baik. Seperti itu. Lalu berikutnya kami menyambut Ibu Asta dan juga Ibu Christine yang baru pertama kali hadir di ibadah FC pada pagi hari ini. Ibu Asta yang samping Ibu Dina dan juga Ibu Christine. Ya, Ibu Christine tadinya dia adalah jemaat YAC, tapi karena sudah menikah dan mempunyai anak, dia pindah menjadi jemaat FC. Kami mengucapkan selamat datang Ibu Asta dan juga Ibu Christine. Kami rindu Ibu Asta dan juga Ibu Christine terus hadir di ibadah FC dan bersama-sama bertumbuh dengan kita di komunitas Kabar Baik. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita tutup di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelegaan, bahkan memberikan kami jalan keluar. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau Tuhan sebagai langkah iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau katakan Tuhan dalam hari-hari hidup kami mau terus melibatkan Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup memberikan kami jalan keluar, hanya Tuhan yang sanggup menyertai setiap hari-hari hidup kami, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang pegang kendali di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Pak Bram yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau terus memberkati Pak Bram. Apapun Tuhan yang Pak Bram kerjakan bersama dengan Tuhan, pelayanannya Tuhan, keluarganya Tuhan, bisnisnya Tuhan, semua yang Tuhan serahkan kepada Pak Bram Tuhan, kami percaya Engkau terus memberkati dan menyertai. Perbuatan Pak Bram boleh terus disertai oleh kebajikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, untuk Om Tamto dan juga Tante Mari, di dalam nama Yesus Kristus, kesanggupan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, Tuhan limpahkan atas Om dan juga Tante. Bahkan kami berdoa Tuhan, biar ada kesehatan, kekuatan yang sempurna yang Tuhan berikan atas Om dan juga Tante. Visi besar Allah terus Tuhan singkapkan atas mereka Tuhan. Pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mantu mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau terus mengurapi, Kau terus menjagai, Kau terus membentengi Om dan juga Tante. Di dalam nama Yesus Kristus. Makasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Makasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas pelayanan di Kabar Baik, baik sekolah maupun juga Gereja Kabar Baik. Kami mengucap syukur, kami melihat penyertaan Tuhan, kami melihat mujizat demi mujizat terus Tuhan kerjakan atas pelayanan di Kabar Baik. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus menyatakannya di tengah-tengah kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami, hari demi hari Tuhan terus akan memelihara pelayanan di tempat ini ya Bapak. Satu kerinduan kami Tuhan, kami memiliki gedung mandiri yang jauh lebih besar. Kami percaya visi ini datangnya dari Tuhan, dan Tuhan yang akan berperang di depan kami. Kau Tuhan yang akan membukakan pintu demi pintu. Kau Tuhan yang akan membukakan terobosan demi terobosan. Kami arahkan tangan kami Tuhan untuk market camp center yang ada di depan. Atas market ini pun juga kami percaya Tuhan, ini semua datangnya dari Tuhan. Langkah iman kami percaya disertai oleh mujizatnya Tuhan. Di dalam nama Yesus camp center kami terima. Di dalam nama Yesus gedung mandiri yang jauh lebih besar yang menjadi gedung mandiri bilik Kabar Baik, kami percaya kami menerimanya di dalam nama Yesus. Buat setiap pundi-pundi Kabar Baik kami percaya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar ada tingkap-tingkap di langit dibukakan, mencurahkan berkat-Mu atas pundi-pundi Kabar Baik, sehingga semua kebutuhan dia yang kami perlukan semuanya tersedia di dalam nama Yesus.
Dan kami percaya Tuhan, tahun penggenapan janji Allah, Tuhan terus bukakan atas setiap kami. Dan kami percaya tahun ini boleh menjadi tahun kemenangan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan Tuhan Camp Center, seluruh pelayanan di Kabar Baik ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat penuh di dalamnya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa biar ada cinta dan takut akan Tuhan memimpin atas negeri kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk presiden kami Tuhan, Pak Prabowo Tuhan, beserta dengan wakilnya dan juga seluruh jajaran yang ada. Di dalam nama Yesus, hikmat marifat Tuhan turun atas mereka. Setiap perkataan, tingkah laku, perbuatan mereka, biar semua seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Mereka boleh terus berjaga-jaga dengan benar Tuhan, sehingga mereka boleh menyikapi bangsa dan negara ini dengan tepat Tuhan, memimpin bangsa dan negara ini dengan tepat. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang telah terjadi di negeri ini. Kami berdoa biar ada pemulihan terjadi atas negeri kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di NTT dan juga di Kalimantan. Kami berdoa biar tetap ada sukacita ilahi turun atas setiap mereka. Biar penjagaan Tuhan terus sempurna atas setiap mereka. Memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau Tuhan yang ambil alih seluruhnya. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami mau akhiri ibadah hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sepanjang hari ini sempurna atas setiap kami. Dan sebelum kami pulang juga kami akan memberikan persembahan. Kami juga percaya setiap kami yang menabur diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu secara berlimpah-limpah. Tangan yang sama ini juga adalah tangan yang jadi saluran berkat-Mu secara berlimpah-limpah. Saudara-saudara, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milik kita dulu, kini, dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan berlimpah bersama dengan saya katakan amin. Makasih Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat keluar melalui pintu G8 ya, pintu yang ada di belakang. Tuhan Yesus